Fundamental makroekonomi terpenting di tahun ini akan terjadi kurang dari 24 jam lagi, yaitu Fed Interest Rate Decision. Apa dampaknya ke ekonomi sekaligus ke Bitcoin? Kita akan bahas itu di video kali ini, tapi sebelumnya saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepat kok, cuma 2 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya, Nico. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang cryptocurrency dengan data tanpa adanya bias dan dorongan dari pihak manapun, dan pastikan juga teman-teman komen di setiap videonya karena nanti di akhir bulan kita akan adakan giveaway membership Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing entry juga kapan saya masuk market. Buat yang mau join grup tanpa nunggu giveaway, nanti di akhir video dijelaskan caranya ya. Kita ngebahas hal yang lebih penting dulu, yaitu persiapan menuju interest rate decision. Nanti malam itu ada rilis data inflasi, lebih tepatnya pagi sih, jam 1 pagi WIB. The Fed itu akan mengumumkan kenaikan suku bunga. Kalau kita ngelihat dari target rate yang dikumpulkan berdasarkan konsensus market participant, ada sekitar 87% meyakini The Fed itu akan menaikkan suku bunga 0,25% atau 25 basis point. 13% sisanya meyakini The Fed itu menghentikan kenaikan suku bunga. Kalau kita ngelihat dari data 2 minggu lalu saat saya membuat video pemerintah ngedam 200 juta dolar Bitcoin, market partisipan pada saat itu cukup yakin The Fed menaikkan suku bunga itu di kisaran angka 0,5%. Tapi karena banyak kasus bank yang udah mulai runtuh karena The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, sekarang market partisipan itu lebih meyakini kenaikan suku bunga ada di kisaran 0,25%. Di beberapa video sebelumnya saya juga pernah ngebahas The Fed itu kemungkinannya kecil untuk menaikkan suku bunga 0,5%. Teman-teman bisa tonton ulang alasannya supaya nggak kepanjangan videonya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Karena kalau kita ngeliat dari kasus belakangan ini, udah banyak bank yang mulai tumbang satu persatu. Sebenarnya di sini ada yang unik dari probabilities target rate FOMC meeting. Kalau kita ngelihat dari probabilitiesnya, market participant itu meyakini di bulan Mei ada kenaikan 0,25% lagi. Tapi di bulan Juni itu, kebanyakan market participant itu meyakini tidak ada kenaikan suku bunga. Dan di bulan Julinya, sebagian besar dari mereka itu percaya The Fed akan melakukan pivot. Pivot itu pembalikan arah ya, dari yang sebelumnya menaikkan suku bunga lalu mempaus kemudian menurunkan suku bunga. Padahal Jerome Powell sendiri bilang di tahun ini itu nggak akan ada yang namanya pivot. Sebenarnya kebanyakan para pelaku pasar itu udah nggak percaya lagi sama The Fed karena ngelihat dari kasus belakangan ini. Kasusnya itu adalah ketika The Fed dan pemerintah menyelamatkan perbankan dengan cara menginjek liquidity ke perbankan yang bermasalah. Fed balance sheet belakangan itu naik sekitar 300 billion yang sebelumnya udah mulai turun tuh. Jadi banyak orang yang meyakini itu The Fed udah melakukan pivot dari yang sebelumnya menaikkan suku bunga 0,75% berkali-kali, sekarang itu udah mulai turun jadi 0,5, bahkan kemungkinan terbesarnya itu nanti malam The Fed hanya menaikkan 0,25%. Jadi para pelaku pasar itu udah banyak banget yang melakukan spekulasi. Mereka mengira itu The Fed akan melakukan cetak uang atau quantitative easing lagi seperti tahun 2021. Kalau The Fed mau melakukan hal yang sama seperti tahun 2021 itu kemungkinannya sangat kecil banget, bisa dikatakan hampir nggak mungkin. Karena awal mulanya The Fed melakukan pivot di tahun 2020 adalah karena pandemi. Kalau kita ngelihat data dari tahun 2020, pada kala itu inflasi masih ada di angka kisaran 0,6 bahkan 1%. Dan kalau kita bandingkan dengan data sekarang, inflasinya itu masih di angka 6%, yang jauh dari target The Fed yaitu 2%. Jadi menurut saya kemungkinannya The Fed tidak akan melakukan hal yang sama seperti tahun 2021. Karena mereka tidak bodoh juga ya. Itu bisa membuat hyperinflasi dan nggak ada orang lagi yang percaya terhadap US dollar. Market partisipan meyakini The Fed akan melakukan pivot di bulan Juni karena keadaan ekonomi sekarang udah mulai bermasalah. Kalau The Fed tetap ngotot seperti yang dikatakan di FOMC Minutes untuk mengembalikan inflasi ke angka 2%, resikonya adalah ekonomi jatuh ke jurang resesi. Sebenarnya saat The Fed ngelakuin pivot itu bagus gak sih buat market, terutama pada market kripto ya? Kalau kita ngelihat data dari tahun 2019 saat The Fed mulai melakukan penghentian terhadap kenaikan suku bunga, kira-kira itu di awal tahun 2019 ya,
ya. Dan market kripto pada tahun tersebut, Bitcoin sedang ada di bear market, yaitu kira-kira di area sini, di range harga 3.500 sampai 4.000 dolar, dan Bitcoin bottom di area tersebut. Tapi kalau kita ngelihat lagi saat The Fed mulai menurunkan suku bunga, Bitcoin itu juga ikutan turun tuh. Awalnya The Fed menurunkan suku bunga di tahun 2019 adalah sekitaran bulan Juli, dan Bitcoin pada bulan tersebut terjadi penurunan juga. Bahkan saat The Fed menurunkan suku bunga gila-gilaan hampir mendekati 0 di tahun 2020 ini, Bitcoin pun ikut drop. Ini terjadi di bulan Maret ya. The Fed menurunkan suku bunga sampai nyaris 0 dan memulai quantitative easing atau cetak uang yang membuat market kripto gak lama langsung rally naik membuat all time high. Lalu di bulan Maret 2022, The Fed itu mulai menaikkan suku bunga. Uniknya saat The Fed menaikkan suku bunga itu, Bitcoin ada kenaikan sedikit. Begitu pula dengan stock market Amerika Serikat ya. Saat The Fed menaikkan suku bunga di bulan Maret itu, stock market Amerika Serikat di sini ada kenaikan sedikit karena mereka udah mengantisipasi The Fed akan menaikkan suku bunga. Karena The Fed makin lama juga makin hawkish dan terus menaikkan suku bunga, ya market lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank atau surat hutang negara. Karena semakin tingginya suku bunga itu nggak bagus untuk perusahaan yang mau ekspansi dengan meminjam uang itu akan dirugikan dengan naiknya suku bunga. Jadi sebenarnya saat The Fed melakukan pivot, dampaknya ke stock market maupun kripto, kita ngelihat itu ada penurunan dulu tuh sebelum terjadi bull run. Di tahun ini Jerome Powell sudah mengatakan The Fed itu tidak akan melakukan pivot, tapi kan kita nggak tahu ya. Bisa aja saat keadaan ekonomi makin buruk, The Fed itu akan menyesuaikan kebijakannya. Hal tersebut juga dikatakan dalam FOMC Minutes. Mereka itu mengambil kebijakan berdasarkan economic outlook-nya juga, dan mereka juga akan bersiap untuk menyesuaikan. Hal ini pernah saya bahas di video lama loh. Saya ngejelasin itu The Fed bisa aja cetak uang. Itu ada di video 2 bulan lalu. Saya juga ngasih klip Jerome Powell mengatakan hal tersebut. Nanti video saya cantumkan di deskripsi juga ya. Lebih mungkin itu The Fed akan melakukan pivot di tahun depan. Itu juga bertepatan dengan Bitcoin halving, dan hal tersebut juga mendukung secara makroekonomi dan kebijakan sejalan untuk terjadinya bull run. Dari historical data juga, stock market pada tahun 2008 saat terjadinya krisis housing crash, The Fed itu juga melakukan pivot, dan setelah terjadi pivot atau penurunan suku bunga di garis orange ini, stock market itu juga ikut drop nih. Jadi buat teman-teman di sini yang mengharapkan bull run terjadi pada tahun 2023, kemungkinannya memang ada, tapi nggak terlalu besar. Saat tahun 2008 itu Bitcoin masih awal banget ya, dan baru tercipta. Jadi kita nggak punya datanya terhadap keadaan Bitcoin pada kala itu. Tapi kalau kita ngeliat dari statistik market yang udah ratusan tahun umurnya nih, biasanya saat terjadi pivot itu kita akan ngelihat adanya koreksi sebelum terjadi bottom. Mungkin teman-teman di sini udah berekspektasi akan terjadi bull run sebentar lagi. Saya pun juga pengennya demikian ya. Tapi misalkan terjadi drop, ya teman-teman nggak perlu panik atau bahkan khawatir. Toh secara data juga udah dikasih lihat nih. Jangan sampai seperti di video sebelumnya ya, ada orang yang terlalu halu kayaknya dia ya. Inginnya cuma dikasih hopium kalau Bitcoin akan terjadi bull run. Padahal keadaan ekonomi sekarang itu kurang mendukung. Saya ngomong berdasarkan data yang ada loh. Jadi untuk teman-teman yang udah profit ya bisa diamankan dulu profitnya. Nggak perlu ditutup semua kan ya. Nggak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa market. Bisa aja nge-pump, bisa aja ngedam. Kalau ada orang yang tahu ya dia akan jadi orang paling kaya di dunia. Simpelnya seperti itu kan. Tapi kita saat di ranah seperti ini tuh nggak boleh terbias. Kita tuh semua harus ngeliat berdasarkan data dan probability-nya seperti apa. Yang paling bahaya di ranah seperti ini adalah confirmation bias, yaitu jika kita meyakini akan terjadi pump, kita nggak akan menerima pendapat orang lain yang berkata akan terjadi dump. Ranah seperti ini merupakan ranah probabilities loh. Nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Jadi buat orang yang pengen unsubscribe, saya nggak masalahin kok. Bukan saya yang rugi. Saya ngeluangin waktu dan effort saya untuk mengedukasi dan memberitakan sebenar-benarnya. Mungkin kalau orang itu masuk di dalam grup, dia nggak akan ngomong seperti itu sih ya. Saya jadi ngerasa kasihan. Kita lanjut deh ke next probability, apa yang akan dilakukan The Fed. Tapi sebelum itu, yang masih nonton sampai saat ini, saya pengen tahu orang-orangnya supaya nggak sia-sia nih bikin video edukasi panjang-panjang. Jadi buat yang masih nonton, saya minta tolong komen, masih bang. Kalau yang komen cuma sedikit, saya nggak akan bikin video yang mendetail seperti ini.
Kalau gitu kita lanjut nih. Kemungkinan terbesar yang akan terjadi di Fed interest rate decision adalah the Fed menaikkan suku bunga 0,25%. Tapi nada bicaranya saat press conference akan terdengar hawkish. Jadi setelah interest rate decision, setengah jam kemudian the Fed akan melakukan press conference yang kemungkinan besar mereka mengatakan akan ngotot untuk mengembalikan inflasi ke 2% karena ekonomi tidak berjalan jika inflasi masih tinggi. Tapi mereka juga tetap memperhatikan keadaan indikator ekonomi. Jadi nanti malam saat jam 1 sampai jam 3 itu akan bergejolak marketnya ya. Kalau kita ke price action sekarang, saat the Fed mengumumkan kenaikan suku bunga 0,25%, market itu bisa euforia dan harga Bitcoin akan terpam lagi. Kemungkinan sampai 30.700 atau bahkan 31.500. Market partisipan akan mencerna pernyataan the Fed dan kemungkinan harga akan tertahan sementara di atas 28.800 sampai akhirnya tidak ada buyer lagi yang mau beli, lalu kita akan ngelihat adanya koreksi. Entah itu nanti akan membentuk double top atau struktur market lower high dan turun lagi untuk ngetes support sebelum yang di breakout 25.200 sampai 24.800 atau bahkan 22.700. Tapi jika the Fed menaikkan suku bunga 0,5% yang kemungkinannya sangat kecil, market bisa seketika langsung terjadi dump. Kecil sih kemungkinan, tapi kita nggak menutup adanya peluang tersebut. Kalau kita ngeliat seminggu belakangan, Bitcoin naiknya itu cukup drastis dan tidak ada istirahatnya sama sekali. Dari candle weekly aja itu udah mengkonfirmasi ini merupakan tanda awal bull run. Tapi yang namanya harga itu saya percaya nggak bergerak dalam satu candle besar dan terus naik. Harga itu terbentuk dari psikologi seller dan buyer. Ketika udah nggak ada lagi buyer yang mau beli, ya harga akan terkoreksi. Bagi teman-teman di sini yang belajar technical analysis dengan pengalaman 1 hari atau lebih, saya yakin udah paham yang namanya breakout dan retest. Itu merupakan hal yang wajar dalam technical analysis. Kita ngelihat dalam seminggu belakangan Bitcoin aja nge-pump sekitar 30%. Ini itu tanpa jeda. Dan kalau kita ngeliat dari on-chain data, Bitcoin yang masuk ke exchange itu ada cukup banyak. Pertama di tanggal 14 ada 86.000 Bitcoin yang masuk. Lalu kemarin di tanggal 17 ada 80.000 Bitcoin yang masuk. Dan di tanggal 19 kemarin 36.000 yang masuk. Kalau kita bandingkan dengan outflow-nya itu jauh lebih sedikit. Exchange net flow yang artinya inflow dikurang outflow yang masih tersedia di exchange itu terus naik. Naiknya grafik ini artinya banyak Bitcoin yang udah kembali lagi ke exchange. Awal mulanya naik itu dari tanggal 11 Maret dan tertingginya itu di hari ini. Ini kan grafiknya naik terus nih. Kalau kita ngeliat Bitcoin di tanggal 11 Maret itu lagi di bawah banget kalau nggak salah nih, di area sini. Saya juga dapat waktu itu Bitcoin masuk beli di harga 19.800 dan saat Bitcoin yang makin naik dari exchange itu udah makin banyak yang masuk. Kalau Bitcoin masuk ke exchange itu artinya kemungkinan terbesar mereka akan menjual Bitcoinnya. Kalau Bitcoinnya keluar dari exchange, artinya user itu ingin holding dalam jangka panjang. Simpelnya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa ketinggalan beli, jangan terlalu FOMO pada saat ini karena agak bahaya banget. 28.500 itu merupakan resistance awal yang membentang sampai ke 31.800. Saya kecilin zonanya supaya enak aja dipandangnya. Hati-hati yang sering trading di futures market ya, karena data nanti malam itu sangat penting dan bisa membuat buntut panjang atas bawah yang melikuidasi atau stop loss posisi kalian. Jangan menteri trading sebagai judi ya. Supaya berhasil di ranah ini kita juga harus ngelihat resikonya sekaligus rewardnya apakah bagus atau enggak. Data nanti malam itu sangat penting karena menentukan keadaan ekonomi di masa mendatang. Memang secara probability kita akan ngelihat Bitcoin mungkin tertahan di kisaran 30.700 atau 31.500 dan tetap stay nih di atas resistance. Maksudnya resistance yang paling awal ya. Kemungkinan sampai nggak ada bayar lagi dan keadaan ekonomi udah mulai memburuk, lalu kita akan melihat koreksi atau bahkan langsung terjadi koreksi. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk trading setup. Saya hanya share di grup membership Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin. Terakhir trade-nya Ethereum dan Matic itu udah untung lumayan banyak, sekaligus dari Bitcoin yang biasanya saya sharing untuk masuk entry futures market. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join grup daripada beli es teh manis per harinya. Receh banget kan? Saya bikin grup berbayar karena permintaan dari banyak orang, bukan untuk mencari untung.
Saya ngasih harga di grup karena saya paham banget yang namanya gratis itu nggak akan dihargai. Jadi saya tahu orang-orang yang bayar itu serius untuk belajar. Untuk teman-teman yang mau dapat free membership, komen videonya, nanti di akhir bulan kita akan adakan undian untuk 2 orang pemenang. Tapi untuk teman-teman di sini yang mau langsung join ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.